sakit asam urat, rematik, sampun sekitar 9 bulan. Akhirnya aku terus rongsen, aku kaget kalau aku rematik kok parah. Tahu krungu siaran radio kok aneh-aneh obat Remastop kanggo rematik karo asam urat iki lho aku nyoba. Ya alhamdulillah lewat Remastop rematik iso waras iso nyambut gawe nang sawah maneh kaya biasane. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Ini kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo iki sampai aku ndekem ning sawah ora iso mlaku. Nami kula Dwi Lestari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat, teng sikil niku jenuh rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten sakit sadean, mergi kula ngeluh niku sikil kula sakit sangat gagal dalam mlaku niku digu-digu. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa? Sampai jari tangan saya sudah begini juga sakit. Datang ke apotik, cek gula darah, asam urat itu. Tidak tahunya asam urat saya itu tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu alhamdulillah Ibu sehat sekali. 2 hari saya bingung kok agak enakan seperti jualan
aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras, aku wis iso macul, nyempot terus gak kroso kesel. Dino aku iso nang sawah, iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi loroku wis gak kuat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten nggih, kula terus mawon Remastop niki. Kula pun sakit teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sederek, pun sakit melampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau Sida gurih, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekskresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu, apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga. Jangan lupa menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengkonsumsi obat yang sudah terdaftar BPOM dan Halal MUI agar Anda dapat merasakan khasiatnya yang aman dan tidak menimbulkan efek samping apapun yang dapat memperburuk kondisi Anda. Sayangi diri Anda dan keluarga Anda dengan memeriksakan keluhan yang Anda rasakan saat ini, atau Anda dapat berkonsultasi dengan praktisi profesional dari kami yang terpercaya dengan menghubungi kontak di bawah. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga seperti cuci baju, setrika, ngepel, masak. Akhirnya pada suatu hari tangan saya itu sakit banget. Sampai akhirnya pekerjaan saya juga terganggu. Beli obat ke apotek untuk cek gula darah dan asam urat.
asam urat saya agak tinggi sekali. Akhirnya saya dikasih obatnya. Alhamdulillah 1 hari ini sembuh. 2 hari kumat lagi. Akhirnya saya bingung ngomong sama anak saya. Akhirnya dicarikan sama anak saya. 1 hari itu alhamdulillah ibu sehat sekali. 2 hari saya bingung kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari hilang sama sekali. Asam urat dan rematit ngotot, minum Remastop. Nami kula Dwi Restari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sebagai ibu rumah tangga. Kula gadah penyakit asam urat. Terus keluhan kula sakit, sikil kula niku cenut-cenut. Kula damel satian kula malih mboten saged. Terus kula kengken periksa tenggene dokter. Kula diperiksa nih, kula kaget. Ternyata kolesterol kali asam urat kula dhuwur. Terus kula kalih yoga kula kok dikengken tumbas niki Remastop niki kula cobi sedinten ping 3 kok alhamdulillah Mas penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten nggih kula terus mawon Remastop niki. Alhamdulillah Mas. Kula ngunjuk Remastop niki kula teng dokter asam urat dan kolesterol kula mandap. Nyeri sendi dan pegel linu ngotot. Minum Remastop. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Ini kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo iki sampai aku ndekem ning sawah ora iso mlaku. Nami kula Dwi Restari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat, teng sikil niku cenut rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten sakit sadean, mergi kula ngeluh niku sikil kula sakit sangat kadang dalem mlaku niku digut-gut. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari
Tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa? Kok sampai jari tangan saya sedang gini juga sakit. Datang ke apotik, cek gula darah, asam urat itu. Tidak tahunya asam urat saya itu tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu, alhamdulillah tubuh sehat sekali. 2 hari saya bingung, kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras, aku iso macul, nyempot terus gak kroso kesel. Bendino aku iso nang sawah, iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi loroku wis gak kumat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten nggih, kula terus mawon Remastop niki. Kula pun saged teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sederek pun saged mlampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau Sida gurih, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekspresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu. Apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga.
Jangan lupa menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengkonsumsi obat yang sudah terdaftar BPOM dan HMUI agar Anda dapat merasakan khasiatnya yang aman dan tidak menimbulkan efek samping apapun yang dapat memperburuk kondisi Anda. Sayangi diri Anda dan keluarga Anda dengan memeriksakan keluhan yang Anda rasakan saat ini, atau Anda dapat berkonsultasi dengan praktisi profesional dari kami yang terpercaya dengan menghubungi kontak di bawah ini. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Nami kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Iki kula ngalami sakit asam urat, rematik, sampun sekitar 9 bulan. Akhirnya aku terus rongsen, aku kaget kok aku rematik kok parah. Kau krungu siaran radio kok anu obat Remastop kanggo rematik karo asam urat iki lho aku nyoba. Ya alhamdulillah lewat Remastop rematik iso waras iso nyambut gawe nang sawah maneh kaya biasane. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari, atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas, bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Ini kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo iki sampai aku dekem ning sawah ora iso mlaku. Nami kula Dwi Lestari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat, teng sikil niku jenuh rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten sakit sadean, mergi kula ngeluh sikil kula sakit sangat kadang daun mlaku niku digu-digu. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari
Tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa kok sampai jari tangan saya sudah begini juga sakit? Datang ke apotek, cek gula darah, asam urat itu. Tidak tahunya asam urat saya itu tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu alhamdulillah itu sehat sekali. 2 hari saya bingung, kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras, aku iso macul, nyempot terus gak kroso kesel. Bendino aku iso nang sawah, iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi loroku wis gak kumat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten nggih, kula terus mawon Remastop niki. Kula pun sakit teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sederek, pun sakit melampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau sida gurih, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekskresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu. Apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le.
Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Sebuah pulau di Sunda kecil adalah ia yang disebut dalam Kitab Negara Kertagama dari zaman Kerajaan Majapahit sebagai Lombok Sasak Mirah Adi. Berarti, kejujuran adalah permata kenyataan yang baik. Kini, Lombok dikenal sebagai negeri kaya budaya, tanah penghasil kain tenun nan indah, dan salah satu destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia, dengan Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah sebagai timur epicentrum. Hadirnya banyak penguasa seperti Kerajaan Laek, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Selaparang, hingga Kerajaan Karangasem, tak hanya berandil besar pada berkembangnya agama Hindu dan Islam di masa lampau, tetapi juga melahirkan akulturasi budaya dari Jawa dan Bali yang memunculkan pengaruh kuat bagi kehidupan tradisi masyarakat, termasuk suku Sasak, salah satu penduduk asli mayoritas
di Lombok. Buroni nganakan kemudian seuang panggil ini si sang raja. Setelah dia lihat sama sang raja ini manjangan, ini kijang, kemudian dibunuhlah olehnya. Nusa Tenggara Barat ini terdiri dari dua pulau utama ya, Lombok dan Sumbawa. Lombok ini adalah tujuan migrasi bangsa-bangsa yang berlangsung cukup lama, terus-menerus, sehingga di Lombok ini ditemukan banyak sekali variasi daripada adat istiadat, kemudian budaya dan sebagainya. Nah, berbicara tentang kebudayaan ini, sebagaimana kita ketahui bahwa kebudayaan ini dia akan berhubungan dengan 3 aspek. Yang pertama, aspek yang berkaitan dengan norma dan nilai, ya, norm and values, ya, ini yang kemudian mewujud menjadi sistem teologi, cara berspiritual dan sebagainya. Kemudian ada yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang berpola. Inilah yang melahirkan tradisi, adat tradisi. Yang ketiga yang berkaitan dengan aspek hasil karya cipta rasa. Inilah yang mewujud menjadi hasil tenun dan seterusnya. Kain tenun adalah wujud wastra yang menjadi jati diri masyarakat Lombok. Ia telah jadi bagian dalam hidup masyarakat selama ribuan tahun. Kain tenun tak hanya indah, tapi juga mengandung nilai filosofis yang secara simbolik disampaikan lewat motif-motif yang beragam. Variasi motif ini sekali lagi dipengaruhi oleh akulturasi budaya dan kepercayaan yang hidup di Lombok dari generasi ke generasi. Seperti di Desa Bayan, Lombok Utara, yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Ada salah satu sejarah, istilahnya cerita dari leluhur kami, bahwa masuknya Islam ke Pulau Lombok itu berawal dari Bayan ini. Yang pertama dibawa oleh penyebar agama Islam yang berasal dari Baghdad. Nama beliau Gaus Abdul Razak, dan kemudian disempurnakan lagi oleh para walinya. Misalnya para wali dari Jawa Timur. Dan di sini alhamdulillah Islamnya mulai berkembang dari saat itu. Pada sekitar awal abad ke-16. Perkembangan Islam di Bayan memang kokoh. Dipertegas dengan situs-situs Islam yang lestari, seperti Makam Petilasan dan Masjid Kuno Bayan yang berdiri sejak abad ke-17. Masjid Kuno Bayan Bele ini dengan luas areal 1 hektar 29 are dan dikelilingi oleh 6 bangunan makam. Yang di sebelah ini ada makam-makam para penerima ajaran Islam di sini. Kalau ada acara ritual seperti Maulid, Idul Fitri, Idul Adha, mereka selalu memakai kain merah, kereng abang dan dodot jasa juga. Dan itu pun cara penggunaan pakaian tersebut ada khusus lah caranya. Seperti mungkin kalau kita naik ke Masjid Kuno ini dengan kita bangsawan, berarti kita harus memakai pakaiannya sejenis sampur namanya. Berarti kita harus menutupi lengan kiri.
Dari segi pakaian pun kita sudah tahu mereka dari golongan apa. Soalnya kalau masyarakat biasa, mereka cuma pakai kemben biasa. Dan kalau masyarakat yang bangsawan, mereka pakai sampur. Kain tenun bayan masih dibuat secara tradisional dengan tangan dan dibantu alat tenun sederhana dari kayu. Yang jadi ciri khas tenun bayan itu sebenarnya banyak sih gitu ya kan, berbagai macam tempat gitu kan. Khususnya kalau kain itu rendong abang, itu khusus untuk adat ritual. Kalau rendong abang rejasa gitu. Kalau yang seperti saya pakai ini kayak lipak gitu, itu untuk acara formal gitu. Tapi diharuskan juga gitu ya, karena kita di sini itu kenapa tenun sampai sekarang masih dipertahankan, khususnya bayan ya di Lombok Utara ini, karena masyarakat adat sangat membutuhkan gitu. Kita di sini tujuan utamanya itu untuk mencukupi atau melengkapi pakaian masyarakat adat gitu. Makanya sekarang juga dengan adanya pandemi ini juga kita tidak begitu merasakan lah, karena masyarakat membutuhkan setiap saat gitu. Orang alam kita masih seperti kalau untuk upacara adat itu kita membedakan kan untuk upacara adat. Dulu juga awalnya semua kain tenun itu dari perwarna alam. Sekarang juga karena banyak konsumen luar yang butuh gitu, jadinya ya kita memperbanyak yang sintetis gitu. Jong itu singkatan dari junjungan. Kalau jong ini harus di atas gitu kan. Tapi ini dipakai pas acara ritual saja. Itu pun kita pakai acara formal, dan ada meninggal juga, pati juga kita pakai. Jadi itu di atas saja gitu, di kepala gitu. Yang ini namanya lipa. Ini biasanya untuk kemben perempuan gitu ya, pasangannya kain poleng ini. Yang seperti saya pakai ini, dan ini rendong abang. Ini rendong abang yang khusus dipakai acara ritual gitu. Tapi yang punya rumbe gini itu khusus laki-laki gitu, karena dia harus makainya ngujung gitu. Pasangannya rejasa. Jadi kalau mau tanya ini beliau itu orang asli bayan atau bukan, punya rejasa nggak gitu mas? Punya gitulah gitu ya. Sapu itu kayak udeng gitu untuk laki-laki. Memang dia dari Jawa, mungkin batiknya dulu dari Jawa. Dan ada juga kalau yang dibuat di sini itu khusus untuk kiai, dari benang putih dan yang putih polos. Kiai dan pengulu. Kain tenun bagi masyarakat bayan dianggap sakral. Khusus motif, setelah Islam masuk, wujud makhluk hidup dalam motif tenun bayan mulai dihindari atau disamarkan. Motif tumbuhan atau bebungaan kini menjadi lebih dominan, pertanda pengaruh Islam masih kuat dijalani di bayan. Di Desa Sukarare, Lombok Timur, para penenun berkarya dari beranda rumah masing-masing. Ciri khas kain tenun Sukarare adalah keistimewaan motif yang dirancang langsung dari kepala para penenun. Selain orisinalitas tersebut, kain tenun Sukarare masih menggunakan pewarna alami untuk mewarnai benang-benang bahan dasar tenun. Ia dihasilkan dari kulit kayu mahoni, biji buah asam, daun sirih, juga kunyit. Sejarah Sukarare sebelum menjadi desa masih dipimpin namanya kepala adat. Kepala adat mulai dipimpin sama kepala adat tahun 1755 dengan dipegang pemerintah namanya Raden Anugrah. Pada waktu itu banyak sekali pohon kapas yang ada di Desa Sukarare dan dilihat, nah ini sangat bermanfaat sekali, makanya dia membuat benang sendiri secara alami, tidak pakai yang modern-modern. Nah, makanya perempuan-perempuan yang ada di Desa Sukarare kalau tidak menenun tidak boleh kawin. Itu mungkin dulu ya, kalau sekarang kan sudah modern, kami tidak permasalahkan. Sejak kecil, para perempuan di Sukarare sudah belajar menenun. Hingga ketika dewasa,
mereka sudah pandai. Kepandaian menenun memang jadi syarat untuk perempuan Sukarare bisa menikah. Karena itu, ada ungkapan yang mengatakan perempuan tidak bisa disebut perempuan Sasak jika tidak bisa menenun. Atau gadis Sukarare belum pantas menikah jika tidak bisa menenun. Kita kan midang bahasa Lomboknya ya. Kalau bahasa abang kan apel. Kita midang sambil kita diajak kerja sama sang gadis. Nah, dia merengek-rengek juga mau dibantu. Tolong saya isikan penengol untuk motif, kita bantu. Nah kalau dia capek, nah kita bantu lagi kan untuk ngumpuk-ngumpuk. Nanti kalau ada yang datang lagi, mungkin dulu kan banyak pacarnya, tidak cukup satu orang. Kalau satu pacarnya dikira tidak laku-laku. Makanya satu gadis bisa pacarnya 5-10. Nanti kalau kita tidak mau gantian, bertahan, cuma malah kita akan bertengkar. Nyawa taruhannya. Nanti mungkin di tengah jalan ditunggu kita. Nanti datang saya sebentar keluar, nanti datang lagi dia juga harus keluar. Makanya kalau bahasa Lomboknya pare rekat pare rau, Semarang cekat dia mau. Dia kan deh itu yang terjadi. Makanya punya pare rekat pare rau. Iya, dan harus kita duduk rapi. Gini duduk rapi. Ya, sambil kita bantu malah giliran kita. Kadang-kadang kita disuruh juga ngumpul-ngumpul. Ya sambil kita ngobrol-ngobrol, sambil ada hasilnya kita pulang gitu kan. Kalau dia benar-benar tertarik sama kita, dikasih kain. Kalau dia memang dia kan suka sama kita, pasti wajib sudah dikasih kain. Nah dulu, kalau sekarang kan HP saja yang main. Seperti kita kan sudah tersambung gitu kan. Tapi tetap walaupun tersambung, walaupun suka sama suka, tetap kita ngambilnya nyuri. Makanya hati-hati ke Lombok, di sana banyak pencuri. Gimana kita pas disebut kita pencuri, ibu bapak kita nyuri dulu baru kawin. Kalau mau kawin kan maling, dicuri. Kalau kita minta sama orang tuanya, pedang naga puspa nanti keluar sama bapaknya. Keunikan tradisi tersebut dan keindahan warna-warni kain tenunnya menjadikan Sukarare kini termasuk dalam daftar desa wisata unggulan dan tumbuh menjadi sentra tenun terbesar di Lombok. Namun, jika ingin menggali lebih dalam tentang kain tenun yang bisa menyembuhkan, datanglah ke kaki Gunung Rinjani, ke sebuah desa bernama Pringgasele. Penduduk asli Pringgasele diyakini berasal dari keturunan kerajaan Selaparang. Tercermin lewat asal kata Pringgasele. Pringga artinya generasi atau keturunan, dan Sela dari Selaparang, kerajaan kuno yang pernah jadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Lombok. Sejak pertama kali diperkenalkan pada abad 15 oleh Lebay Nursini, tokoh agama Islam dari Sulawesi, kain tenun masih lestari dan bertahan hingga kini. Tenun Pringgasele itu mempunyai khas. Simple tapi ada keunikan dan ada filosofi di dalam motif tersebut. Yang kedua itu warna. Dari warna alam itu, dari dulu itu masyarakat Pringgasele itu bisa membuat warna dengan cara tradisional. Tenun di Pringgasele ini ya, menurut sejarahnya itu katanya dari zaman penjajah Belanda sudah ada. Dari zaman penjajah Belanda itu tenun ini sudah ditemukan katanya oleh orang Belanda, sehingga oleh orang Belanda itu juga punya inisiatif dulu untuk menanam apa itu namanya kapas ya dulu. Nah bahkan katanya kerja paksanya itu juga menanam kapas juga katanya dulu oleh orang Belanda itu. Pada zaman penjajahan Belanda itu hasil tenun orang di sini itu dibawa paksa ke Belanda katanya. Nah, pada tahun 1998 ya, sebelum bom Bali itu, ada orang Belanda ke sini. Orang Belanda ini yang bawa tenun, hasil tenun orang sini karena diambil dia dari museum di Belanda sana.
Iya katanya diambil dari sana. Nah dia bawa ke sini itu dia mau menanyakan ini benar enggak produk ini berasal dari sini. Ya saya mengatakan ya benar, ini hasil tenun orang sini. Yang dia bawa dari Belanda itu namanya motifnya motif osak. Orang sini itu menyebutnya osak. Itu motifnya biasanya di orang sini itu motif yang sangat sakral sekali itu ya. Ya motif osak itu untuk dipakaikan selesai memandikan pengantin baru itu ya. Dari selesai resepsi kemudian ada acara memandikan pengantin, maka osak tersebut yang dipakaikan sebagai pengganti handuk orang dulu seperti itu ya. Keunikan lain dari kain tenun Pringgasele ada pada motifnya. Banyak motif kuno yang tercipta dari proses semedi atau terinspirasi dari kehidupan masyarakat. Karena itu, selain dianggap sakral, beberapa motif diyakini bertuah untuk pengobatan. Motif khas yang khas Pringgasele itu yang dari nenek moyang itu yang ada namanya pancor boros, ada juga namanya bidadari ngamuk, ada namanya juga telaga ngembang kayak gini. Ini yang ini nih namanya telaga ngembang ya. Nah, kemudian kalau yang ini namanya motif pasung ya. Nah ini motif yang asli dari zaman dulu yang dibuat oleh nenek moyang itu, dibuat oleh orang dulu itu untuk mengobati orang yang lagi dalam pasungan. Artinya orang pasungan itu kan namanya orang kurang waras lah ya. Ya sehingga dia dalam pasungan. Ketika dia dalam pasungan itu dibuatkan motif namanya motif pasung sebagai selimut tidur orang dalam pasungan tersebut dan juga sekaligus sebagai obat menurut orang dulu. Ada juga namanya motifnya bidadari ngamuk. Ini untuk mengobati anak yang panjang tangan orang dulu. Orang dulu itu membuat motif itu sesuai sikon pada saat itu satu kejadian ya. Ya sehingga karena yang membuat motif ini dulu itu ya sangat-sangat gimana gitu ya. Sangat sakral sekali dibuatnya katanya. Orang sufi lah kalau kita bisa bilang sekarang orang yang sangat dekat dengan ibadahnya sangat luar biasa sehingga dia bisa menciptakan motif yang untuk berobat. Sama juga dengan dia membuat warna-warni dari alam ini katanya dari hasil halwat mereka, yang hasil halwatnya dia katanya sehingga dia dapat warna-warni ini yang sekarang sangat sulit untuk kita tiru pas seperti ini. Ya bisa sih kita membuatnya cuman sangat-sangat lama baru kita dapat warna seperti ini. Dulu saking sakralnya tenun Pringgasele itu tidak boleh dilihat. Itu khusus tempatnya itu bertenun. Orang itu jadi ada namanya oposan dan juga dia itu dulu kalau bertenun itu tidak boleh dilihat. 24 jam jadi. Kalau ada acara adat, misalnya ada acara adat desa atau gawe desa atau perkawinan bangsawan, itu khusus penenun yang membuat desain atau motif itu sendiri. Misalnya motif burung atau motif bunga, itu persis sekali burungnya hidup. Saking sakralnya orang tua dulu membuat desainnya 24 jam tidak boleh lebih. Besok ada acara, sekarang dibuat, besok pagi langsung digunakan. Masyarakat Pringgasele sejak 8 abad lalu masih menjalankan tradisi Boteng Tunggul untuk merayakan lestarinya kain tenun kuno bernama Tunggul yang usianya 850 tahun. Tradisi ini tak hanya merawat ingatan akan kekayaan tenun Pringgasele, tapi juga upaya penting mencintai warisan Nusantara. Karena jalinan hidup yang erat terkait dengan kain tenun, suku Sasak percaya bahwa mereka lahir, tumbuh, belajar, hingga mati bersama tenun. Maka satu pesan singkat dalam kitab Lontar menjadi sebuah peradaban sejarah, kearifan lokal yang mendedikasikan kita sebuah jalinan rasa antara manusia dengan alam semesta. Sebab sejatinya manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa memiliki esensi rasa yang kuat sekali, bahwa kita dijadikan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa dalam manifest yang satu, maka rasa yang satu, hatta dengan binatang sekalipun, terlebih kita dengan manusia. Zaman ini yang dapat kita simpulkan bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, wabil khusus di NTB ini, boleh kita pergunakan, tapi dayanya, sumbernya jangan
rubah dan jangan dikuasai. Kenapa? Karena kita butuh kelanjutan-kelanjutan yang nantinya anak cucu kita agar sampai untuk menikmati dari sumber daya alam yang ada. Maka semoga dengan pupuh yang tadi kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan piawai, dengan lihai, mana yang harus kita manfaatkan dan mana yang harus kita lestarikan. Mungkin sekedar itu dari sementika yang Tiang sampaikan. Dalam perjalanan panjang kain tenun, kita pun menyadari betapa kain-kain ini tak hanya menjadi bukti akulturasi berbagai pengaruh kebudayaan dan kepercayaan yang kuat, tetapi juga pemegang teguh tradisi dan menjadi jembatan antar generasi. Lewat helai demi helai benang, lembaran demi lembaran kain, lantunan demi lantunan irama menenun, lewat cerita-cerita yang dituangkan dalam motif, kain tenun akan jadi bagian dalam hidup masyarakat Lombok selamanya. Ketiga anggota gangster ini ditangkap saat mabuk dan berbuat onar. Kapal jenis feri ini tenggelam diduga akibat terhantam gelombang di Selat Bali. Danau Ranu Regulo ini berada di tengah rimbunnya hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, memiliki panorama yang memikat. Awalnya Telaga Madiredo ini merupakan sumber air di tengah alam. Namun sejak tahun 2017, telaga ini dikelola oleh pemerintah desa untuk Jatim Awan hanya di JTV. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan gizi ini bisa dievaluasi dan tidak? Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan,
PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerhadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.